Oke, jadi informasi yang pertama dari dalam negeri, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk membongkar tiang pancang monorel di Jalan HR Rasuna Said yang mangkrak. Pembongkaran direncanakan dimulai pada Januari tahun depan. Berdasarkan laporan keuangan BI, nilai aset tiang monorail tersebut terus mengalami penyusutan. Dalam laporan keuangan, Adikarya, tiang-tiang monorail tersebut bernilai 132,05 miliar rupiah. Namun aset tersebut mengalami penyusutan nilai. Manajemen Adikarya berkeyakinan penurunan nilai atas tiang monorail cukup untuk menutup kemungkinan masa manfaat aset di kemudian hari. Sekretaris Perusahaan Adikarya, Rozi Sparta mengatakan rencana pembongkaran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak menimbulkan dampak terhadap keberlangsungan usaha perusahaan. Iya, Sarah, kalau bicara soal tiang-tiang monorail di Jalan HR Rasuna Said itu akhirnya dibongkar juga ya. Ini setelah bertahun-tahun istilahnya itu jadi hiasan di jalan. Benar banget ya Iva ya. Nah banyak juga nih warga yang bilang kalau tiang-tiang itu udah kayak monumen kenangan proyek gagal gitu ya. Nah sekarang Pemprov DKI Jakarta ini rencananya akan mulai membongkar pada Januari tahun depan. Tapi ya mungkin tetap saja ya banyak yang mempertanyakan begitu. Kenapa sih butuh waktu selama ini untuk mengambil keputusan tersebut? Betul, kita lihat nih ya di sini kurang lebih nih ini. Jadi pemirsa juga bisa melihat gitu kan seperti apa tiang-tiang ini, dan padahal kalau dipikir-pikir juga proyek ini kan dulu kan digadang-gadang ya Sarah buat jadi solusi transportasi massal di Jakarta. Tapi malah akhirnya mangkrak dan sekarang biaya pembongkarannya juga pastinya tidak sedikit ya. Jadi makanya mungkin keputusannya juga agak lama karena mempertimbangkan unsur biaya. Betul sekali, tapi memang dari laporan keuangan Adikarya, nilai aset tiang monorail itu masih tercatat sekitar 132 miliar rupiah. Namun ini terus menyusut ya, jadi kalau dibongkar publik juga bertanya-tanya siapa sih yang menanggung kerugian dan apa langkah selanjutnya setelah lahan itu kosong. Iya betul, jadi jangan sampai cuma dibongkar tanpa rencana pemanfaatan yang jelas ya. Jadi mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk jalur transportasi baru seperti misalnya LRT atau ruang hijau kota. Tapi lagi-lagi kuncinya kan ada di perencanaan yang matang gitu, Sarah. Iya betul banget ya, memang semoga ya kita juga sebagai warga negara ini menginginkan gitu ya pembongkaran ini bukan cuma menyapu bersih masa lalu, tapi juga jadi momentum buat pemerintah ini belajar dari kesalahan. Karena warga Jakarta pasti juga udah capek gitu ya, udah lelah ya, jadi saksi proyek-proyek gagal gitu yang ada di jalanan. Benar, benar, benar. Dan yang penting juga sebetulnya balik lagi ya, seperti apa perencanaan ini tuh harus bisa berjalan matang gitu kan. Dan kalau misalnya emang ternyata rencananya gagal di tengah jalan, mungkin perlu koordinasi juga gitu ya. Mungkin ada pihak yang bisa mengambil alih, kemudian juga mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Jadi memang balik lagi big mappingnya itu penting banget untuk kita semua gitu kan. Dan tadi koordinasi kerjasama juga penting banget gitu. Jadi kita harapin ya semoga mudah-mudahan proyek-proyek transportasi ke depannya ini bisa lebih terencana dan juga berkelanjutan supaya kota yang ditinggali, kota-kota kita gitu kan bisa lebih nyaman, bisa lebih efisien buat warganya gitu. Betul banget ya Iva, kita tunggu aja nih bagaimana sih proses nanti di awal tahun depan ketika tiang-tiang monorail tersebut ini sudah mulai dikerjakan atau singkirin gitu ya dari sebagai hiasan di Jakarta gitu ya, di Kuningan. Udah banyak ya hiasannya ya, jadi nggak perlu. Oke, kita akan beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana peringkat Indonesia dalam Indeks Negara Taat Hukum Dunia kembali merosot pada tahun 2025. Dalam laporan terbaru World Justice Project atau WJP, Indonesia tergeser ke posisi 69 dari 142 negara yang dinilai. Posisi ini kalah dari dua negara tetangga yaitu Singapura yang menempati urutan ke-17 dan Malaysia di peringkat ke-55. Dengan skor 0,52 dari skala penilaian 0 sampai 1, catatan Indonesia turun tipis dari tahun sebelumnya yang berada di angka 0,53. Namun turunnya peningkatan ini menggambarkan bahwa upaya penegakan hukum di tanah air masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Laporan dari lembaga berbasis di Amerika Serikat ini menilai supremasi hukum melalui 8 faktor utama, mulai dari pembatasan kekuasaan pemerintah, tingkat korupsi, hak asasi manusia, hingga efektivitas sistem peradilan pidana dan sipil. Penurunan skor Indonesia utamanya disebabkan melemahnya 3 faktor kunci, yakni pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah yang turun dari 0,64 ke 0,62. Perlindungan hak asasi manusia yang turun dari 0,49 ke 0,47, serta penegakan hukum pidana yang turun dari 0,39 menjadi 0,38. Ya, sementara itu ada 2 aspek yang mengalami perbaikan, yaitu order and security atau keamanan masyarakat yang naik ke 0,71, serta penegakan regulasi pemerintah yang juga mengalami kenaikan ke 0,58. Aspek lain seperti korupsi, transparansi pemerintah, dan akses peradilan sipil masih tertahan tanpa perubahan yang berarti. WJP melibatkan lebih dari 3.400 praktisi dan akademisi hukum serta mengumpulkan data dari 150.000 responden di seluruh dunia. Mereka mengukur sejauh mana hukum dapat membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi warga, dan memberikan akses keadilan yang setara bagi semua. Meski penurunan skor Indonesia hanya tipis, laporan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam penegakan hukum, transparansi, dan hak asasi manusia masih belum tuntas. Dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari seluruh lembaga negara untuk memastikan supremasi hukum benar-benar menjadi landasan dalam pemerintahan. Ini sebenarnya sedih ya Fah ya, meskipun kayaknya turunnya tuh tipis gitu ya, dari 0,53 ke 0,52 doang, 0,52 doang gitu ya. Tapi kalau dilihat lebih dalam, angka itu ternyata menunjukkan bahwa keadaan penegakan hukum kita tuh masih belum baik-baik saja. Iya, apalagi kalau tadi dilihat dari sisi rankingnya ya Sarah ya, apalagi yang faktor yang turun itu kan faktor-faktor yang cukup penting ya, mungkin bobotnya juga besar begitu, seperti pengawasan kekuasaan pemerintah, perlindungan HAM, sama dengan penegakan hukum pidana. Nah, ini juga menjadi hal-hal dasar sebetulnya dalam negara demokrasi. Jadi artinya memang tadi balik lagi aspek-aspek back to basic aja dulu yang memang perlu diperbaiki. Betul banget sih Iva ya, karena memang yang basic itu harus duluan gitu Iya, ya, harus kuat ya. harus dikuatkan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dan dibandingkan dengan negara-negara tetangga gitu, Singapura itu kan ada di peringkat 17 dan Malaysia itu ada di peringkat 55 gitu ya. Artinya itu kita masih tertinggal cukup jauh nih. Padahal sebenarnya dari sisi struktur hukum dan juga lembaga kita tuh sebenarnya udah punya semuanya, udah lengkap gitu loh di Indonesia. Benar, sendiri. tinggal implementasinya aja dan juga konsistensi dalam implementasinya gitu kan. Jadi jangan panas dingin Betul. tergantung gitu kan situasinya gimana. Karena kadang kita juga udah punya aturannya, tapi kan penegakannya tuh masih pilih-pilih ya. Belum lagi masalah transparansi dan juga akses keadilan yang masih belum merata. Nah itu dia itu Faya. Jadi pertanyaannya sekarang, itu kita sebagai warga negara bisa apa sih, bisa ngapain sih agar nilai-nilai taat hukum kita itu di mata dunia itu naik gitu. Jadi kita nggak kalah terus nih sama tetangga kita gitu. Bener, jadi pertama sih sederhana banget Sar, misalnya nih ya, taat aturan lalu lintas gitu. Jadi kalau kena tilang mungkin gak usah jual. Benar. Itu penting ya. Jadi berani lapor dan kalau misal melihat ada hal-hal yang menyimpang gitu. Karena sebetulnya taat hukum itu tuh sebenarnya kultur ya, kebiasaan kita, jadi harus datang dari warganya gitu. Simpelnya kayak misalnya antri deh gitu kan di tempat umum, tempat publik gitu. Kalau misalnya ada yang nyerobot harus berani bilang kayak, Bu, Pak, maaf antri dulu ke belakang. Gitu. Tapi baik-baik ya Iva ya, baik-baik, jangan langsung harus meledak disampaikan. marah-marah. Nanti viral soalnya. Betul, tapi emang kadang nih ya, orang tuh ngomel tentang korupsi ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Tapi kalau masih santai aja nih kalau kita ngelihat ada yang motong antrian bener gitu ya, ataupun robos lampu merah gitu, padahal hal kecil kayak gitu aja itu udah ngurangi nilai kita gitu, taat hukum secara keseluruhan walaupun kecil sebenarnya. Betul, sesimpel misalnya jangan telat kali ya. Betul. Itu juga penting sih. On time. On time. Karena di Indonesia juga jam karet tuh kayaknya banyak banget dan ya itu dia balik lagi ya, itu balik ke culture kita sebagai masyarakat gitu kan, kebiasaan kita. Nah tapi selain itu juga mungkin dari sisi pemerintah juga harus lebih serius ya dalam akuntabilitas dan juga perlindungan hak warga gitu. Karena penegakannya juga tetap harus at the end of the day gitu kan, pemerintah yang mengatur, pemerintah yang memiliki aturan dan juga penegakan
penegakannya begitu. Jadi lembaganya juga, jadi rakyat-rakyatnya tuh juga ada rasa takut gitu kalau misalnya ngerasa kalau melanggar aturan gitu, itu juga perlu ditegakkan. Jadi memang harus dari dua sisi gitu ya, dari pemerintahnya juga, dari kita sebagai warga negara juga gitu. Karena memang supremasi hukum itu sebenarnya cerminan dari hubungan saling percaya nih antara pemerintah dan juga rakyatnya. Jadi kalau kita mau naik kelas di mata dunia ya kuncinya ada di situ tuh, penegakan hukum yang adil dan juga masyarakat yang taat. Benar. Kayak kalau misalnya kita jalan-jalan gitu kan ke Singapura tuh beneran kelihatan gitu kan, kayak terasa tuh takut banget nyebrang jalan, kalau salah aja tuh rasanya takut gitu kan. Karena dendanya mahal Karena dendanya mahal dan penegakannya beneran gitu kan. Jadi dendanya tuh beneran denda gitu ya. Jadi bukan cuma omon-omon doang gitu. Dan ini juga yang penting gitu kan, jadi pelajaran. Jadi bukan cuma masalah balik lagi ya, tadi bukan masalah angka atau masalah peringkat yang penting, tapi bagaimana sebetulnya hukum-hukum itu betul-betul menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari, karena biar kita juga nyaman ya. Jadi sebagai masyarakat kita nyaman, kemudian juga balik lagi ya sebagai pemerintah juga enak gitu kan kalau misalnya punya masyarakat yang tertib dan juga taat dengan aturan. Iya, ini semoga kedepannya penurunan peringkat ini jadi seperti teguran halus ya buat kita semua, tidak hanya untuk pemerintah aja gitu. Jadi untuk pemerintah dan juga nih kita sebagai warganya untuk lebih serius untuk membangun budaya taat hukum di negeri sendiri. Betul, dan karena kalau misalnya budaya hukum kuat, otomatis kehidupan sosial dan ekonomi juga bisa lebih kuat dan lebih stabil pastinya. Iya, setuju. Dan kita akan lihat ya bagaimana kemajuan Indonesia dalam hal ini di tahun mendatang, di tahun 2026. Selanjutnya, usai suntik dana jumbo ke sistem perbankan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengingatkan bank-bank himbara untuk tidak menyalurkan dana pemerintah dari kucuran 200 triliun rupiah kepada konglomerat. Menurutnya, dana tersebut harus digunakan untuk menggerakkan ekonomi rakyat, bukan malah memperkuat pelaku usaha besar atau melemahkan nilai tukar rupiah. Ya, peringatan ini disampaikan Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia di Menara Bank Mega Jakarta Selatan, yang menjelaskan penempatan dana pemerintah di perbankan dilakukan untuk mendorong penyaluran kredit tanpa intervensi langsung dari pemerintah. Menurutnya mekanisme ini akan berjalan alami jika sistem perbankan berfungsi dengan baik sehingga dana segar dapat mengalir ke proyek-proyek produktif yang berpengaruh luas terhadap masyarakat. Purbaya juga mengungkapkan pihaknya sudah meminta Bank Indonesia untuk tidak menyerap dana tersebut agar peredaran uang tetap meningkat. Dengan cara ini, kompetisi antar bank dalam menyalurkan kredit akan semakin ketat sehingga bunga pinjaman dan deposito dapat turun dan masyarakat akan lebih terdorong untuk membelanjakan uangnya. Purbaya menilai dampak kebijakan ini sudah mulai terlihat dari meningkatnya konsumsi masyarakat. Nah, ini mantap ya Pak Purbaya. Pakai jempol mantapnya ya. Karena beliau itu maunya uang itu kan dipakai buat menggerakkan ekonomi rakyat ya. Bukan cuma untuk memperkuat usaha-usaha besar apalagi sampai bikin rupiah itu melemah. Jadi ini kayak semacam peringatan tipis-tipis ke perbankan gitu. Betul banget Sarah, dan menariknya Pak Purbaya juga menyampaikan ya bahwa beliau tuh memang nggak mau intervensi langsung gitu, tapi inginnya sistem perbankan ini jalan secara alami. Jadi uangnya tuh muter lewat kredit, proyek produktif sampai akhirnya bisa mendorong konsumsi masyarakat langsung. Tapi jujur Sar, ini agak surprise ya, karena ternyata serapannya itu udah cepet banget loh. Kemarin kan sempat kita berbincang-bincang juga begitu dengan Pak Purbaya, disampaikan melalui interview CNBC Indonesia ya, salah satunya itu misalnya dari Bank Mandiri sudah disuntik 50 triliun. Terakhir Pak Purbaya itu bilang sudah terserap sekitar 40 triliun kalau tidak salah ya. Kemudian juga Bank BNI gitu kan sudah sekitar 30 triliun. Kemudian Bank BTN ini sekitar 20 sampai 22 triliun rupiah. Jadi sebetulnya serapannya itu cukup besar dalam waktu yang sekitar 1-2 bulan. Betul. Gitu. Jadi penasaran juga nanti efeknya seperti apa sih ke masyarakat gitu. Iya, jadi penyerapannya ini cepet banget gitu, dan juga sebenarnya efeknya itu sudah mulai terasa ya kayaknya Iva ya. Ini bunga pinjaman udah dikabarkan ini turun, bunga deposito juga udah ikut turun juga. Sampai kemarin Hotman Paris nih komentar panas kan. Mungkin Iva atau pemirsa juga ingat, karena memang maksud dan tujuannya itu jadi orang-orang termasuk Bang Hotman Paris itu lebih milih belanja daripada simpan uangnya di bank gitu. Bener, coba bayangin ya Bang Hotman Paris atau misalnya Hotman Paris lainnya gitu kan. Ini belanja ya, apalagi belanjanya ke UMKM gitu. Jadi kan pasti banyak masyarakat Indonesia yang dapat pemasukan gitu.
gitu. Dan kalau misalnya efek dari domino ini juga bisa terus berjalan, ini bisa jadi langkah yang baik ya untuk betul-betul mendorong perekonomian untuk rakyat gitu. Karena konsepnya itu kan ekonomi itu duitnya berputar ya Sarah. Jadi kalau misalnya seseorang itu belanja, itu kan jadi income, jadi pemasukan untuk orang lain gitu. Dan orang-orang yang dapat income dan dapat pemasukan ini nanti akan belanja lagi. Jadi akan terus muter tuh uangnya di masyarakat. Roda ekonominya terus berputar gitu betul, ya. itu konsep ya, roda ekonomi berputar. Tapi ini bisa terjadi asal ini bank-banknya itu benar-benar patuh ya sama arahan Bapak Purbaya gitu. Jangan malah tergoda nih untuk ngasih kredit ke konglo-konglo lagi. Karena tujuan utamanya kan agar uang negara itu benar-benar kerja buat rakyat. Bukan sekedar kayak numpang lewat doang nih di kantong besar gitu. Iya, jadi ekspektasinya itu tadi produktif tapi ke masyarakat ya. Jadi kayak kecil-kecil tapi banyak gitu, impact-nya lebih besar. Jadi kalau kata Pak Purbaya sih, efeknya ke angka pertumbuhan itu kan paling nggak bisa dilihat ya menjelang akhir tahun gitu atau di momen-momen akhir tahun. Jadi we'll see, kita akan lihat ya betul apa tidak ya akan tercermin ke angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat.